Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aldi Pratama. Dalam video ini akan membahas tentang mata kuliah manajemen dan resiko bisnis, di mana ini adalah materi selanjutnya tentang manajemen konflik. Baik, mungkin langsung saja ya, untuk mempersingkat waktu. Diharap teman-teman akan menyimaknya dengan baik. Di slide pertama tentang pengertian manajemen konflik. Manajemen konflik adalah proses membatasi aspek negatif konflik sambil meningkatkan aspek positif konflik. Tujuan manajemen konflik adalah untuk meningkatkan pembelajaran dan hasil kelompok, termasuk efektivitas atau kinerja dan pengaturan organisasi konflik yang dikelola dengan benar dan meningkatkan hasil kelompok. Bisnis dapat mengambil manfaat dari jenis dan tingkatan konflik yang sesuai. Itulah tujuan manajemen konflik dan bukan tujuan penyelesaian konflik. Dan manajemen konflik ini tidak menyiratkan resolusi konflik. Manajemen konflik meminimalisir atau meminimalkan hasil negatif dari konflik dan mempromosikan hasil positif dari konflik dengan tujuan meningkatkan pembelajaran dalam suatu organisasi. Konflik yang dikelola dengan benar meningkatkan pembelajaran organisasi dengan meningkatkan jumlah pertanyaan yang diajukan dan mendorong orang untuk menantang status quo. Konflik organisasi di tingkat operasional termasuk perselisihan antara teman sebaya dan juga konflik atasan dan bawahan. Baik, kita akan beralih ke slide selanjutnya, itu ada orientasi solusi penyelesaian konflik. Terdapat ada 3 orientasi solusi penyelesaian konflik ini. Yang pertama adalah orientasi kalah-kalah. Ini adalah jenis konflik yang cenderung berakhir negatif bagi semua pihak yang terlibat. Kemudian ada orientasi menang kalah. Ini merupakan menghasilkan satu pihak yang menang, biasanya dengan mengorbankan pihak lain. Kemudian ada yang ketiga, itu adalah orientasi menang-menang, di mana orientasi menang-menang adalah salah satu konsep yang paling penting untuk resolusi konflik. Solusi menang-menang yang dicapai dengan tawar-menawar integratif mungkin mendekati optimal bagi kedua belah pihak. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kooperatif dan bukan kompetitif. Meskipun konsep menang-menang adalah orientasi yang ideal, gagasan bahwa hanya ada satu pemenang yang secara konstan diperkuat dalam budaya Amerika. Orientasi menang kalah diproduksi di masyarakat kita dalam kompetisi atletik, masuk ke produk akademik, sistem promosi industri, dan sebagainya. Individu cenderung menggeneralisasi tujuan dari suatu menang kalah dan menerapkan pengalaman-pengalaman ini pada situasi yang tidak tepat. Mentalitas semacam ini dapat merusak ketika berkomunikasi dengan kelompok budaya yang berbeda, yang menyebabkan terjadinya hambatan dan negosiasi, dan juga bisa membuat pihak yang kalah merasa hal tersebut suatu yang biasa-biasa saja. Baik, kita akan beralih ke slide selanjutnya. Itulah ada metode pemetaan lain.
Pemetaan masalah yang berpotensi pada konflik. Dalam rangka mengembangkan keterampilan para pejabat administrator dalam penyelesaian konflik. Hal lain yang harus dilakukan adalah bagaimana para pejabat tersebut berhasil memetakan permasalahan yang berpotensi konflik. Melalui pertanyaan-pertanyaan strategis berikut ini, diharapkan para pejabat administrator dapat memetakan masalah-masalah yang berpotensi konflik. Seperti apakah konflik itu suatu yang baik atau buruk bagi organisasi, ataukah suatu yang netral? Kemudian pada level mana konflik tersebut muncul? Kemudian bagaimana tingkat kedalamannya dan mengapa konflik tersebut bisa muncul? Nah, langkah selanjutnya dalam menyelesaikan permasalahan konflik adalah mengenali permasalahan konflik dengan memetakan jenis-jenis konfliknya terlebih dahulu dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apakah konflik soal sumber daya dalam organisasi, atau konflik yang berkaitan dengan tujuan organisasi, atau konflik yang berkaitan dengan identitas, persoalan-persoalan, atau terkait bidang tugas? Adapun teknik lain dalam mengidentifikasi akar permasalahan yaitu metode pemetaan masalah seperti DMAIC atau Define and Measure Analysis Cause and Effect Relationship, Improve and Control. Ini adalah yang pertama itu ada Define and Measure the Problem, di mana langkah pertama dalam metode ini adalah mendefinisikan dan mengukur masalahnya melalui pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan seperti apa yang ingin dilakukan untuk mencegah masalah yang berpotensi konflik, kapan dan di mana masalah itu terjadi, apa arti penting masalah bagi organisasi. Kemudian metode pemetaan lain itu ada lagi analisis caution and effect relationship. Ini ketika permasalahan yang ada sudah berhasil didefinisikan, maka penting untuk mencari tahu akar penyebab masalah dan pahami bagaimana masalah itu saling berhubungan satu sama lain. Kumpulkan sampel data yang terkait dengan masalah dan lakukan analisis root cause untuk mengidentifikasi alasan kenapa masalah itu muncul. Analisis ini akan membentuk dasar untuk menentukan solusi yang mampu mencegah terulang kembalinya masalah yang sama. Kemudian selanjutnya pada metode pemetaan lain itu ada improve. Ini melakukan tindakan pengecekan kembali terhadap permasalahan yang sudah didefinisikan dan diukur. Kemudian ada yang terakhir itu ada kontrol. Ini melakukan tindakan kontrol dan mencegah potensi permasalahan yang akan terjadi di kemudian hari. Teknik atau alat lain yang juga dapat dipakai untuk menganalisis masalah diantaranya itu adalah cause and effect diagram atau biasanya juga disebut fishbone dan Ishihara. Tools ini akan lebih efektif jika dilakukan bersama tim. Nah, kemudian kita akan beralih ke slide selanjutnya, di mana itu membahas tentang perumusan masalah konflik. Setelah permasalahan konflik dipetakan, maka tahapan selanjutnya adalah bagaimana para pejabat administrator tersebut merumuskan masalah konflik dengan menyimpulkan jenis dan sumber-sumber konflik serta bagaimana menentukan prioritas cara penyelesaiannya. Pasti dalam perumusan masalah bermakna pernyataan negatif. Di antaranya itu pertama ada rendahnya kepedulian pegawai dikarenakan perbedaan perhatian oleh pemimpinan, kemudian perseteruan yang berkesinambungan pasca atau suatu rapat kerja sehingga membuat suasana kerja kurang kondusif. Kemudian yang ketiga itu pembagian kerja yang tidak merata sehingga membuat pegawai menjadi tidak peduli terhadap kegiatan unit.
Kemudian yang keempat itu komunikasi yang tidak lancar di unit kerja sehingga menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan antara pemimpinan dan staf. Kemudian yang kelima itu yang terakhir adalah ketimpangan distribusi kewenangan antar pejabat pengawas menyebabkan lingkungan kerja tidak kondusif. Oke, kita beralih ke slide selanjutnya lagi. Itu ada skala prioritas konflik. Konflik dalam organisasi berbagai macam ragamnya, mulai antar individu sampai melibatkan kelompok dan organisasi. Pada prinsipnya, konflik yang terjadi dalam organisasi harus dituntaskan, namun untuk mengelola dibutuhkan tingkat selektivitas yang tinggi dalam menyeleksinya. Konflik mana saja yang harus diselesaikan segera dan membutuhkan penanganan seperti ini secepatnya. Hal ini mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya yang dimiliki oleh pejabat administrator. Banyak yang digunakan oleh seseorang dalam membuat prioritas konflik yang harus diselesaikan, di antaranya dengan mengembangkan metode-metode penentuan prioritas berdasarkan. Nah, yang pertama itu ada magnitude masalah. Ini menunjukkan berapa banyak orang di sekitar organisasi atau unit organisasi yang terkena masalah akibat dari konflik tersebut. Kemudian yang kedua itu ada severity. Ini adalah besar kerugian yang ditimbulkan. Nah, kemudian ada vulnerability. Ini menunjukkan sejauh mana ketersediaan money, material, metode, dan teknologi yang efektif untuk mengatasi konflik. Vulnerability juga bisa dinilai dari tersedianya infrastruktur untuk mengatasi konflik tersebut, ketersediaan tenaga ahli dan peralatan. Kemudian ada yang keempat, community atau public and political core adalah kepedulian atau dukungan politis dan dukungan publik. Nah, dalam hal ini rekan-rekan kerja dan lingkungan unit Anda. Kemudian yang kelima ada affordability. Ini menunjukkan ada tidaknya ketersediaan data atau informasi. Untuk pembobotan, masing-masing kriteria diberi skor dengan nilai ordinal, misalnya di antara angka 1 yang menyatakan terendah sampai angka 5 yang menyatakan tertinggi. Setelah diberi skor, masing-masing prioritas konflik dihitung nilai skor akhir, yaitu perkalian antara nilai skor masing-masing kriteria untuk prioritas tersebut. Oke, kita beralih ke slide selanjutnya, di mana ini metode pengembangan pertanyaan pejabat administrator. Nah, yang pertama itu ada properti. Maksud saya yang pertama itu adalah property. Ini apakah program intervensi yang sudah ada dapat mengatasi konflik yang saat ini terjadi. Kemudian yang kedua ada ekonomi. Apakah yang ditimbulkan dampak ekonomi dari masalah konflik tersebut? Apakah masalah ekonomi berdampak jika konflik tidak ditangani? Kemudian ada acceptability. Ini akankah berbagai pihak yang terlibat dalam konflik ingin atau
butuh penyelesaian atau jalan keluar dari konflik yang terjadi. Kemudian yang keempat itu ada resources, apakah sumber daya tersedia atau potensial tersedia. Kemudian ada yang terakhir ada legality, ini apakah ada dasar hukum yang sesuai ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku. Atau para pejabat administrator bisa juga menggunakan beberapa teknik penentuan prioritas konflik dengan menggunakan metode USG atau urgency, seriousness, dan ground. USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Cara dengan menentukan tingkat urgensi keseriusan dan perkembangan isu dengan menentukan skala urgensi skala nilai 1 sampai 5. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Untuk lebih jelasnya, pengertian USG dapat diuraikan. Pertama ada urgensi, seberapa mendesak konflik tersebut harus diselesaikan tanpa memperhitungkan sumber daya yang ada. Kemudian ada seriousness, seberapa besar keinginan untuk menyelesaikan konflik dengan memperhatikan sumber daya yang ada. Kemudian ada growth, seberapa besar dampak yang ditimbulkan apabila konflik itu dibiarkan. Kemudian kita beralih lagi ke slide selanjutnya, itu tentang penyelesaian konflik. Michelson mencatat bahwa konflik selesai ketika inkonsistensi antara keinginan dan tindakan para pihak telah diselesaikan. Nah, yang pertama itu ada jenis penyelesaian konflik. Maksudnya ada negosiasi. Negosiasi adalah bagian penting dari resolusi konflik, dan setiap upaya negosiasi yang mencoba menggabungkan konflik positif sejak awal harus berhati-hati untuk tidak membiarkannya menjadi menurun dan menjadi konflik negatif. Perlu dibangun suatu sistem komunikasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan komunikasi antara atasan atau supervisor dan bawahan, yang akan sangat bermanfaat sebagai model mediasi alternatif yang dapat tetap menjadi wibawa atasan sambil tetap mendorong dialog yang konstruktif dalam menangani perbedaan pendapat. Kemudian mediasi konflik. Mediasi konflik ini adalah pendekatan yang cocok untuk perselisihan antara rekan kerja, kolega, atau rekan sejawat, khususnya konflik interpersonal yang mendalam, perselisihan multikultural atau multietnis. Di antara berbagai metode untuk menyelesaikan konflik adalah mediasi perselisihan oleh anggota kelompok yang tidak terlibat dalam perselisihan. Lebih khususnya lagi, seorang mediator didefinisikan sebagai orang yang berusaha menyelesaikan konflik antara dua anggota kelompok dengan campur tangan dalam konflik ini. Sederhananya, mediator dapat dianggap sebagai panduan yang netral yang membantu mengarahkan orang-orang berselisih melalui proses pengembangan solusi atau perselisihan. Mediasi pihak ketiga dari konflik membuka jalan untuk komunikasi antara anggota kelompok dan dalam konflik. Hal ini memungkinkan anggota untuk mengekspresikan pendapat mereka dan meminta klarifikasi tentang sudut pandang anggota lain. Sementara
Mediator bertindak sebagai bentuk perlindungan terhadap rasa malu atau kehilangan muka yang mungkin dialami oleh pihak yang berselisih. Ini dapat dilakukan dengan memberi cahaya positif pada rekonsiliasi yang dibuat selama proses mediasi. Mediator juga dapat menawarkan bantuan dalam menyempurnakan solusi dan membuat penawaran balasan antara anggota, penyusun waktu dan lokasi pertemuan sehingga mereka saling memuaskan untuk kedua belah pihak. Nah, menurut Forsyth pada tahun 2006 ada 3 pendekatan mediasi utama. Nah, yang pertama itu ada prosedur inkusisi. Ini menggunakan mediator menanyakan kepada masing-masing pihak yang berselisih serangkaian pertanyaan, mempertimbangkan 2 rangkaian tanggapan dan kemudian memilih dan memaksakan solusi wajib pada para anggota. Prosedur inkusitorial adalah pendekatan mediasi yang paling tidak populer. Kemudian yang kedua ada arbitras, di mana mediasi ini melibatkan 2 pihak yang berselisih menjelaskan argumen mereka kepada mediator yang menciptakan solusi berdasarkan argumen yang disajikan. Arbitras adalah yang terbaik untuk konflik intensitas rendah, tetapi merupakan gaya mediasi yang paling disukai secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga adalah debat. Ini pendekatan penyelesaian konflik dengan berdebat melibatkan diskusi terbuka antara pihak yang berselisih dan mediator tentang masalah penyebab konflik dan alternatif solusi potensial. Dalam pendekatan ini, mediator tidak dapat memaksakan solusi wajib dan dari ketiga metode mediasi konflik, debat adalah gaya mediasi yang paling disukai. Gaya mengelola konflik. Acua dan Lussier pada tahun 2010 dalam buku mereka juga menyimpulkan pendapat bahwa 5 gaya seorang dalam menangani konflik. Gaya pengelolaan konflik ini dipengaruhi oleh dimensi konsentrasi seorang saat mengelola konflik. Yang pertama itu ada konsentrasi pada kebutuhan orang lain, atau kedua itu konsentrasi pada kebutuhan kita sendiri. Kemudian konsentrasi ini memunculkan 3 jenis perilaku dalam mengelola konflik. Yang pertama, konsentrasi yang rendah pada kebutuhan diri sendiri dan konsentrasi yang tinggi pada kebutuhan orang lain menyebabkan seseorang memiliki perilaku pasif. Kemudian konsentrasi yang tinggi pada kebutuhan sendiri dan konsentrasi yang rendah pada kebutuhan orang lain menyebabkan perilaku agresif. Dan yang terakhir itu adalah konsentrasi yang sedang atau tinggi pada kebutuhan sendiri dan kebutuhan orang lain menyebabkan seseorang memiliki perilaku asertif. Selanjutnya, menurut Acua dan Lussier, gaya mengelola konflik seseorang dipengaruhi oleh kepribadian dan gaya kepemimpinan seseorang, dan tidak ada gaya pengelolaan konflik yang paling baik untuk semua situasi. Artinya,
seorang pemimpin harus memiliki gaya yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks yang dihadapi. Selanjutnya kita akan selanjutnya itu strategi penyelesaian konflik. Banyak strategi yang bisa dikembangkan oleh pejabat administrator untuk menyelesaikan konflik dalam organisasi. Mulai dari penyelesaian langsung oleh pejabat administrator sampai kepada menggunakan pihak yang ketiga. Yang pertama itu ada direct intervention through negotiation. Strategi ini digunakan apabila permasalahan konflik yang terjadi dalam organisasi terkait dengan hal yang sangat teknis seperti konflik akan data atau informasi yang bias antara pejabat yang berada di bawahnya atau antar konflik distribusi pekerjaan yang tidak merata antara staf. Konflik seperti ini sebaiknya dapat diselesaikan langsung oleh pejabat administrator dengan mengecek kekurangan data lalu berusaha untuk dikomunikasikan dan bernegosiasi dengan berbagai pihak yang berselisih agar dicapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang berkonflik. Ada beberapa keterampilan yang diperlukan oleh pejabat administrator dalam menyelesaikan konflik dengan metode negosiasi ini. Yang pertama itu para pejabat administrator harus banyak mendengar terlebih dahulu dari pihak yang berkonflik. Kemudian jaga hubungan yang baik antara kedua belah pihak yang berkonflik. Kemudian yang ketiga, jangan terlibat secara emosional terhadap pihak yang berkonflik. Selanjutnya, hindari condong kesatuan pihak dan bersikap netral. Menurut Neil dan Kevin McNulty pada 1994 ada beberapa prinsip yang harus dimiliki oleh seorang manajer dalam mengelola konflik. Yaitu pertama ada respect and integrity. Respect berarti bahwa seorang pemimpin melihat tanpa syarat setiap orang dengan hal positif. Dalam menangani konflik, seseorang pemimpin juga bertindak dengan integritas. Perspektif mendasar dari seorang pemimpin dalam menghadapi konflik. Kemudian yang kedua itu ada report, di mana bagian yang penting dari manajemen konflik adalah menjaga hubungan. Hal ini termasuk kemampuan untuk menciptakan hubungan yang akrab dan perhatian dengan yang lain. Dalam situasi konflik, seseorang pemimpin harus mampu menciptakan hubungan baik dan mempertahankan hal tersebut dalam seluruh proses penyelesaian konflik. Selanjutnya ada resourcefulness. Pemimpin harus menjadikan teladan bagi bawahannya agar dapat dijadikan rujukan untuk menangani konflik secara bijaksana. Resourcefulness ini dapat terkait pengetahuan, data, strategi-strategi, dan jaringan yang dapat membantu Anda dalam menyelesaikan konflik. Kemudian ada constructive attitude. Dalam menangani konflik, bersikap positif sudah menjadi keharusan bagi seorang manajer. Sikap tersebut tidak hanya bermanfaat namun penting, bahkan di situasi di mana orang-orang berkonflik menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam menyelesaikan masalah. Seorang pemimpin yang berpositif
dapat menciptakan sikap yang kondusif di seluruh proses penyelesaian konflik. Sikap positif ini sangat membantu mencapai penyelesaian konflik dengan baik. Kemudian yang kedua ada kemudian strategi yang kedua itu ada direct intervention through kompensasi agreement. Bisa saja pejabat administrator langsung terlibat dalam penyelesaian konflik dalam mencapai kesepakatan kedua belah pihak dengan menerapkan kompensasi. Sebagai contoh, apabila terjadi pertentangan di antara pegawai dalam konteks distribusi pekerjaan atau penugasan, seorang pejabat administrator dapat saja memberikan kompensasi bagi pihak yang merasa dirugikan karena tidak mendapatkan porsi penugasan. Dia dapat melakukannya dengan menambahkan beban tanggung jawab, namun diberi peluang untuk menangani pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Kemudian yang ketiga ada third party mediasi atau mediasi pihak ketiga. Ini apabila seorang pejabat administrator tidak dapat menyelesaikan konflik dengan baik dalam unit organisasinya, maka cara lain yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan konflik adalah dengan mengundang pihak ketiga yang berfungsi sebagai mediator atau arbitrator. Orang yang ditunjuk sebagai mediator harus mempunyai keahlian profesional dalam menyelesaikan konflik. Pihak ketiga itu adalah pihak yang netral, bisa berbentuk konsultan psikologi atau konsultan hukum, atau bahkan bisa melibatkan pengadilan tata usaha negara sekalipun. Kemudian kita beralih ke slide selanjutnya, itu ada instrumen penanganan konflik. Sebagaimana dijelaskan tadi ya, konflik tidak menyenangkan, tapi kadang-kadang tak bisa terhindarkan dalam bisnis, tetapi 5 pendekatan ini dapat membantu mengatasinya. Oleh karena itu, perlu dikenali karakteristik konflik dan gaya seseorang dalam mengelola konflik, sehingga kita dapat bersiap diri untuk menentukan strategi pengelolaan konflik. Konflik yang tidak dikelola atau tidak dikelola dengan baik menghasilkan kerusakan, kepercayaan, dan kehilangan produktivitas. Seseorang pemimpin akan selalu terekspos dengan beragam konflik baik yang bersifat fungsional maupun disfungsional. Untuk bisnis kecil di mana kesuksesan sering bergantung pada kohesi beberapa orang, kehilangan kepercayaan dan produktivitas dapat menandakan kematian bisnis. Dengan pemahaman dasar tentang 5 strategi manajemen konflik, pemilik usaha kecil dapat menangani konflik dengan lebih baik sebelum mereka meningkatkan tanpa dapat diperbaiki. Resolusi konflik mencakup berbagai hal seperti pengurangan, penghapusan, atau penghentian semua bentuk dari jenis konflik. Thomas Gilman mengidentifikasi penanganan konflik yang terdiri dari 5 gaya yang didasarkan pada 2 dimensi, ketegasan dan kerjasama. Ketegasan adalah motivasi individu untuk mencapai tujuan dan hasil, sementara kerjasama menilai kesediaan untuk membantu pihak lain untuk mencapai tujuan atau hasil. Salah satu gaya dari 5 penyelesaian konflik mungkin tepat berdasarkan keadaan situasi dan kepribadian dari individu yang terlibat. Nah, adapun 5 gaya konflik gaya Thomas Gilman dapat diuraikan. Yang pertama itu ada ya akomodasi. Maksud saya akomodatif. Strategi akomodatif pada dasarnya mencakup memberikan pihak
pihak lawan apa yang diinginkan. Penggunaan akomodasi sering terjadi ketika salah satu pihak berkeinginan untuk menjaga perdamaian atau menganggap masalah ini sebagai hal yang sepele. Sebagai contoh, sebuah bisnis yang membutuhkan pakaian formal dapat melembagakan kebijakan Jumat kasual sebagai cara berisiko rendah untuk menjaga perdamaian dengan pangkat dan arsip. Namun karyawan yang menggunakan akomodasi sebagai strategi manajemen konflik utama dapat melacak dan mengembangkan kebencian. Beralih ke slide selanjutnya, masih di instrumen penanganan konflik. Gaya yang kedua, penyelesaian konflik menurut Thomas Kilmann itu ada menghindari. Strategi menghindari berusaha untuk menunda konflik tanpa batas. Dengan menunda atau mengabaikan konflik, penghindar berharap masalah terselesaikan dengan sendirinya tanpa konfrontasi. Masalah secara aktif menghindar konflik sering memiliki harga rendah atau memegang posisi kekuasaan rendah. Dalam beberapa keadaan, menghindar dapat berfungsi sebagai strategi manajemen konflik yang menguntungkan, seperti setelah pemecatan karyawan yang populer tetapi tidak produktif, memperkerjakan pengganti yang lebih produktif untuk posisi untuk menenangkan banyak konflik. Oke, selanjutnya yang ketiga itu berkolaborasi ya. Di slide selanjutnya itu berkolaborasi, bekerja dengan mengintegrasikan ide-ide yang ditetapkan oleh banyak orang. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi kreatif yang dapat diterima oleh semua orang. Kolaborasi semua orang ya. Kolaborasi meskipun bermanfaat membutuhkan komitmen untuk yang signifikan yang tidak sesuai untuk semua konflik. Sebagai contoh, seorang pemilik bisnis harus bekerja secara kolaboratif dengan manajer untuk membentuk kebijakan tetapi mengambil keputusan secara kolaboratif mengenai persediaan kantor, menghabiskan waktu yang lebih baik untuk kegiatan lain. Kemudian ada gaya selanjutnya itu adalah berkompromi. Berkompromi, strategi kompromi biasanya meminta kedua belah pihak dari konflik untuk melepaskan unsur-unsur posisi mereka untuk membangun solusi yang dapat diterima jika tidak disetujui. Strategi ini paling sering terjadi dalam konflik di mana para pihak memegang kekuatan yang relatif setara. Pemilik bisnis sering menggunakan kompromi selama negosiasi kontrak dengan bisnis lain ketika masing-masing pihak kehilangan suatu yang berharga seperti pelanggan atau layanan yang diperlukan. Kemudian selanjutnya masih di 5 gaya penyelesaian konflik itu ada bersaing. Kompetisi beroperasi sebagai permainan zero sum di mana satu pihak menang dan yang lain kalah. Kepribadian yang sangat asertif sering kali mundur dari persaingan sebagai strategi manajemen konflik. Strategi kompetitif berfungsi paling baik dalam menjelaskan konflik, seperti situasi darurat. Secara umum, pemilik bisnis mendapat manfaat dari memegang strategi kompetitif sebagai cadangan untuk situasi krisis dan keputusan yang menghasilkan niat buruk seperti pemotongan gaji atau PHK.
Kemudian kita beralih lagi ke slide selanjutnya, itu tentang langkah strategi penyelesaian konflik. Ketika karyawan tidak dapat melewati konflik, fokus pada komunikasi terlebih dahulu diikuti oleh strategi resolusi yang lebih agresif seperti mediasi atau suara kelompok. Dalam dunia bisnis, kehadiran konflik bisa menjadi masalah serius yang perlu segera diperhatikan. Jika pekerja dalam bisnis kecil Anda tampaknya tidak berinteraksi secara kooperatif seperti yang Anda inginkan, terlibat dalam beberapa resolusi konflik untuk mengatasi masalah ini dengan menjalankan berbagai masalah strategis sederhana. Anda dapat membantu pekerja Anda dalam menempatkan prioritas konflik di belakang mereka. Yang pertama, mulai diskusi. Seringkali konflik muncul hanya karena kurangnya komunikasi. Jika Anda merasa karyawan Anda mengalami konflik karena mereka tidak berbicara satu sama lain, tentukan waktu untuk berdiskusi. Dorong karyawan untuk berbicara melalui masalah, terutama jika Anda menduga bahwa itu hanya berasal dari kenyataan bahwa mereka telah gagal berkomunikasi secara efektif hingga saat ini. Kemudian yang kedua adalah komunikasi tertulis. Jika masalah telah meningkat atau salah satu karyawan memiliki temperamen panas, komunikasi tertulis mungkin merupakan cara yang lebih efektif untuk meruntuhkan tembok dan menyelesaikan konflik. Nah, caranya adalah dengan mintalah setiap karyawan untuk menulis surat kepada yang lain, menguraikan masalahnya. Dengan menulis surat, alih-alih berbicara langsung, mereka dapat manfaat dari kesempatan untuk lebih hati-hati memilih kata-kata mereka. Mereka juga dapat memastikan bahwa pertukaran tidak meletus menjadi pertandingan yang berteriak. Selain itu, menulis surat menyediakan sarana untuk mendokumentasikan komunikasi ini dengan mudah. Kemudian ada lagi cara dengan sesi mediasi. Nah, langkah ini terkadang dua individu dalam konflik tidak dapat menyelesaikan bersama tanpa bantuan pihak ketiga. Jika konflik pekerjaan Anda meningkat ke titik di mana intervensi luar diperlukan, buatlah sesi mediasi. Latih anggota staf dalam seni mediasi. Izinkan staf ini untuk duduk bersama orang-orang yang bertikai dan membantu mereka dalam menyelesaikan masalah mereka dengan cara yang produktif. Kemudian ada langkah yang keempat atau langkah selanjutnya tentang langkah strategi penyelesaian konflik, itu kerjakan kompromi. Mintalah setiap orang yang memberikan sedikit dan mengambil sedikit dengan mengatur kompromi di antara keduanya. Mintalah kedua anggota untuk datang ke penawaran Anda dan membicarakan masalahnya dengan mereka. Menghadirkan kompromi potensial dan memungkinkan mereka untuk mempertimbangkan opsi-opsi ini. Dengan mengatur kompromi, alih-alih hanya memilih kepentingan satu anggota di atas yang lain, Anda dapat mengurangi kemungkinan bahwa satu anggota staf merasa diremehkan dengan cara penyelesaian konflik. Kemudian cara yang terakhir itu adalah pemungutan suara atau vote. Ini pemungutan suara dapat menjadi metode yang efektif. Jika misalnya dua karyawan memperdebatkan namanya iklan, potensial atau usaha bisnis lainnya, mengatur pemungutan suara dan memungkinkan
karyawan lain untuk mempertimbangkan pilihan-pilihan yang diperdebatkan. Jumlah pilihan atas alternatif pilihan yang ada akan menyelesaikan konflik yang berfungsi sebagai jawaban sekali dan untuk semua. Mungkin itu saja penyampaian materi saya mengenai manajemen konflik, di mana ini merupakan tugas yang diberikan oleh Bapak Wahyu. Saya harap teman-teman dapat mencerna dengan apa yang saya jelaskan yang cukup panjang, dan saya mohon maaf apabila penjelasan saya kurang baik dan kurang dapat dicerna. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.